Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Halo semuanya, teman-teman satu visi misi kebaikan. Karena satu tujuan yang ingin aku capai dalam hidup ini adalah kebaikan untuk diri aku dan semuanya, gitu ya. Halo semuanya, ditujukan untuk semuanya ya, teman aku yang muslim, yang non muslim, Palestinian lover ataupun yang enggak, yang kurang begitu peduli ya, karena ada jenis orang-orang juga yang acuh tak acuh terhadap apa yang Rasul kita suruh gitu ya, peduli terhadap Palestina dalam tentunya dalam bentuk lain ya, sesuai dengan kerjaannya masing-masing. Nih di sini tuh aku sedang bingung ya, di sini tuh begini ya, aku ini orang yang peduli dan peka terhadap apa yang terjadi lingkungan luar apa dalam ya. Jadi di sini tuh kita itu sedang dalam tahap episode yang luar biasa berat sekali, terutama tantangan dari alam. Seperti yang aku bilang dalam uploadan video yang dulu ya, karena aku baru mulai lagi mau bikin uploadan video ke YouTube ya, sebagai bahan informasi untuk kita semua. Pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Kenapa pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan? Karena jika terjadi sesuatu musibah alam itu, maka orang yang soleh-solehah juga ke bawah, tidak terkecuali ke bawah. Itu fungsinya saling menasihati dalam kebaikan di akhir zaman ini. Seperti begini, setelah umroh kan aku itu meneruskan istiqomah ya, untuk berhijab lebih full gitulah intinya. Karena kan sebelum umroh itu aku berhijabnya sepinggang. Nah setelah umroh itu aku mengambil kebaikan dari keadaan orang yang sedang lebih mendekatkan diri dengan Baitullah ya, kiblat kita, dengan hijab-hijab yang full gitu ya. Jadi di sini kenapa aku selalu mengambil kebaikan ya? Ternyata di sini juga aku terapkan itu untuk mempermudah sholat. Jadi tinggal ribet-ribet mukena ya. Jadi di situ, jadi kita sedang ada dalam tahap yang luar biasa berat, luar biasa, gempa bumi, bencana alam lain, banjir bandang di sini. Terus jangan berpikir ya aku ini enak gitu ya, hidup enak, kamu kok enak ya, selalu dilihatnya enak. Jangan salah pemirsa, setiap hari aku keluar dari rumah itu angin meliuk-liuk, anginnya angin muter-muter gitu ya, seolah-olah aku juga sama. Jadi di sini tuh kita itu sama sedang berjuang. Jangan dikira aku ini enak ya gitu, kamu di situ enak, aku di negaraku sedang terjadi ini itu. Tidak, semuanya itu Allah sedang menguji ya. Jadi di sini itu bagaimana keyakinan kita, bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan akhir zaman ini ya. Jadi di sini tuh begitu keluar rumah, angin seperti angin-angin yang muter-muter ya, yang ketika aku di motor itu seolah-olah ingin mencelakakan gitulah. Di situ fungsinya doa bagi seorang muslimah ya, doa, terus amal baik dan kebaikan ya, sedekah, amal soleh ya. Amal soleh itu nggak harus di masjid, kotak amal masjid, dalam kendaraan juga. Terus kalau kita peduli, kalau orang sedang inilah ya, kalau aku itu kalau lagi di motor itu aku ketemu tetangga yang lagi jalan, aku tawarkan, mau nggak
ikut sama aku yuk, dianterin gitu sampai rumah. Maksudnya, oh ada yang mau, ada yang bilang juga terima kasih Umi katanya gitu. Jadi situ niat baik yang Allah catat ya, meskipun ada yang mau aku anterin sampai ke rumah gitu ya, tetangga, ada pun juga yang nggak usah gitu ya. Di situ itu termasuk amalan batin ya, bener nggak ya Pak Ustadz? Kalau kita menawarkan diterima atau tidak berarti udah dicatat ya di situ. Jadi di sini sebenarnya akhir zaman ini penerapan dari apa yang aku dapatkan dari umroh 2018 ya, benar-benar pengamalan ya, karena luar biasa gejolak alam ya. Terus kalau manusia mah udah bener-bener ya, karena sekarang tuh udah bingung ya, udah liar ya, segala semuanya udah aku bener-bener ya. Tapi aku memaklumilah ya, setiap orang itu kan berbalik lagi gitu ke inian masing-masing ya, ke tingkat keimanan masing-masing ya, karena takwa itu derajat yang paling tinggi pemirsa, susah didapatkan. Jadi di sini tuh apa ya, aku mah selalu apa ya, untuk saling mendoakan dalam kebaikan tuh semuanya. Sekarang tuh kita dalam fase sama, tidak ada yang enak dimanapun aku tinggal gitu, di negara manapun sama, kita lagi diuji sama Allah ya, dengan reaksi alam semesta. Di sini tuh semesta itu kan ciptaan Allah, termasuk Dajjal sendiri tuh ciptaan Allah ya. Cuman di sini tuh ya gitulah, Allah menciptakan sosok itu untuk menguji kita, seberapa kuat kita keimanan kita ya, untuk bertauhid, menyembah Allah ya, gitu intinya. Jadilah kita hamba yang takwa, gitulah intinya. Apa ya, tidak ada yang enak ya akhir zaman ini. Sama aku juga benar-benar prihatin yang luar biasa. Jangan anggap aku benar-benar prihatin lah. Pokoknya aku sudah diingatkan dari awal tahun 2018 bahwa periode banjir bandang, gempa akan terus menerus, katanya terus menerus. Ternyata sekarang ada banyak ya, makanya kehati-hatian kita, doa apa ya, itulah intinya yang harus kita miliki dalam hati ya. Itu mau dari, karena kalau alam itu kan ada beberapa aspek alam tuh. Jadi semuanya tuh mungkin bergejolak ya, dari mulai unsur air, api, angin itu tiap hari kalau sama aku tuh. Jadi kalau kurang hati-hati aku bawa kendaraan bermotor, udah bisa kepleset, bisa apa ya. Tapi disitulah qadarullah, amal baik, kebaikan kita ya. Jadi sebelum Allah misalkan gini, qadarullah ya, ada apa ya istilahnya, terjadi sesuatu, kita melakukan kebaikan sebelumnya, maka kebaikan yang akan didapatkan. Jadi kebaikan yang akan terjadi kan kita tidak tahu kalau kita sudah melakukan amal baik sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya dan sesudahnya gitu. Jadi kalau sebelumnya, makanya kita berdoa sebelum, belilah kebaikan sebelum dan sesudah. Benar gak ya? Sebelum umroh, sesudah umroh, berilah kebaikan, dan jadikanlah untuk menjadi hamba yang takwa ya, hamba yang takwa, berusaha. Akhir zaman ini susah sekali ya. Jadi, ngomong-ngomong itu, aku mungkin nih selalu peduli dan berbagi pada siapapun, kepada non muslim nih, ke yang apa ya, aku juga hari ini merindukan yang Nasrani ya, kaum Nasrani yang biasanya aku kasih jajan. Aku tuh menganggap seperti anak sendiri ya ke dia itu ya. Jadi gimana ya, jadi di sini tuh aku akan membuat ini tuh ya, aku akan membuat kapal karena ada pesan kami, pesan kapal kan, ada yang pesan, ada yang aku tawarkan juga, dan alhamdulillahnya mau gitu ya. Jadi di sini tuh aku akan buat aja, tapi tidak ditujukan untuk pesanan gitu. Jadi siapa yang muat ya itu udah rezekinya, dan sebagian akan aku berikan ya, berbagi lah ya. Jadi kalau aku ada tenaga ya dan sehat ya, mudah-mudahan, karena sebagian aku akan membuat untuk pesanan, sebagian untuk berbagi apa dijadikan oleh-oleh, apa berbagi seperti biasa sebagai ungkapan rasa syukur ya. Karena aku juga apa ya, peduli terhadap limbah dapur pemirsa nih. Jadi kalau ada
akar-akar dari, aku akan teruskan kembali ya. Jadi aku sedang memanfaatkan limbah dapur seperti akar kangkung, terus akar bawang, daun bawang, akar daun seledri aku tanam. Terus ya masih mau tumbuh ternyata, tetapi harus rajin. Bagaimana aku menyiram ya? Kalau aku menyiramnya rajin, otomatis subur. Karena jangan berharap untuk hujan yang apa ya, sekarang tuh periodenya sebenarnya kalau udah air melimpah berlebih ke daratan itu sebenarnya antarnya ke depannya itu kemarau yang di luar batas normal kalau menurut aku ya. Karena kalau air sudah kalau kita mah sudah tumpah ke daratan seperti banjir bandang, terus pokoknya intinya yang udah berlebih lah ya, kesananya itu kemaraunya itu yang melampaui dari yang seharusnya begitu. Makanya kalau panas luar biasa ekstrim, kalau hujan ekstrim. Makanya kalau panas itu kita merasa haus, cengap pingin minum ya, mana-mana bawa air putih, kalau enggak jajan es gitu ya. Jadi di situ kita itu dalam periode semuanya ya, manusia, dunia lain itu makhluk yang di luar kasat mata juga sedang haus gitu ya. Kalau disuruhnya dalam kebaikan ya masih alhamdulillah. Nah kalau yang kayak jin-jin jahil itu yang bahaya ya, jadi mencelakakan orang lain ya, itu yang bikin aku benar-benar miris, ngeri akhir zaman ini. Jadi semuanya itu sedang dalam fase apa ya, kalau kita mah apa ya, akhir zaman ini ya begitulah intinya. Di sini tuh apa ya, tugas aku mah ya kembali lagi lah ini berhubungan dengan gunting pemirsa. Jadi aku harus menunaikan janji ya, apalagi untuk berbagi ya, harus selalu ya. Karena juga aku bingung ya, stok udah habis, aku ingin memberi gitu ya, tetapi apa yang harus diberi kayak kemarin tuh. Tapi bagaimana lagi, berarti harus semangat ya, semangat. Apapun yang terjadi hari ini tuh aku kebanyakan minum kopi cappuccino tuh melampaui. Sebenarnya gini ya, sebenarnya itu nggak kerasa ya, karena aku berpikir kali ya, otak aku tuh berpikir. Kalau fisik aku di bawah santai, mohon maaf ya pemirsa. Teman-teman yang sudah, sahabat aku yang sudah tahu karakter aku, kamu kok nyantai banget sih di akhir zaman ini. Usia aku kan udah 40, mau ke 47 Maret ini, 47 tahun, bener gak 47 tahun? Aku kelahiran 78, dimudain setahun, bener gak sih? Kalau kelahiran 78 berarti 40 berapa ya? Pinginnya 46 ya, nambah dong, harus nambah, masa semakin tua semakin muda. Jadi di sini tuh apa ya, aku tidak pernah berpikir mengingat ulang tahun, tapi aku selalu berpikir apa yang harus kulakukan untuk hari esok, apa yang harus kuperbaiki dari yang kemarin. Begitu pemirsa, aku tidak pernah merayakan, ngeri malah ya, sampai kalau aku sudah sampai lagi ke bulan dan tanggal lahir aku, apa yang harus kuperbaiki ya, apa yang harus kulakukan, apalagi menghadapi resesi seperti ini, bener gak? Teman-teman semua bingung aku ya. Terus tapi di sini mau bagaimana lagi ya, justru itu semua ujian hidup ini adalah tantangan hidup ya, bagi kita semua ya. Kalau aku sedang bercerita seperti ini mungkin tidak terlalu tapi kalau tidak terlalu terlihat kedengaran yang biasa-biasa aja lah ya. Tetapi kalau aku, sebagian orang yang sudah tahu karakter aku, kalau aku lagi marah-marah, bener-bener marah ya, tapi di sini tuh hanya ya beberapa, hanya sesaat. Aku mengajarkan kepada anakku, kamu boleh ekspresikan marah kamu, jangan dipendam gitu, hanya 15 menit.
kalau nggak hanya 5 menit, tapi selebihnya it's fine, oke, aku baik-baik saja gitu. Jadi di situ mengajarkan ekspresi yang benar dan tidak dendam begitu. Jadinya apa ya, karena seburuk-buruknya perilaku adalah dendam, bener gak? Tetapi kalau kita itu sebenarnya gini ya, kan Allah itu menyuruh kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu yang tidak boleh. Memang yang larangan itu yang tidak boleh, dan kita harus menjauhi larangannya itu gitu. Jadi di sini berarti ada pembatas. Kalau ada sesuatu hal atau orang-orang yang sekiranya Allah tidak ridhoi ya di jalannya, berarti aku menjaga jarak tuh untuk kebaikan. Tapi bukan berarti benci ya, maksudnya dendam, karena itu amalun amalukum dan kembali kepada keyakinan masing-masing. Pemirsa, aku mau fokus saja gitu. Tetapi sewaktu-waktu aku juga saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkanlah ya untuk kebaikan bersama begitu. Jadinya apa ya? Jadinya malam ini aku akan bercerita apa ya? Berbagilah, kalau istilahnya begini ya. Kalau stok aku banyak, kan kemarin tuh begini, Umi kok ini mah katanya ada ya, yang model dulu ya, ini kok ada yang modelnya kurang modis. Kalau agama ini mah katanya buat ini, buat dikasih ke yang korban-korban bencana alam. Ini kata aku teh bener juga sih ya gitu ya. Ntar ada model-model yang sederhana simple ya dulu, tapi ternyata diobrolin tuh pada seneng juga. Jadi bukan ini buat apa ya, tadinya aku mau kumpulin ya, tetapi orang-orang pada senang juga. Yang terakhir, awang stok terakhir waktu itu, tadinya aku mau ngumpulin gitu ya buat yang itulah, sekarang banyak bencana alam ya, semua global bencana alam. Jadi aku selalu ingin melihat apa ya, berbagi ya. Jadi bukan hanya berbagi sebagai oleh-oleh, tetapi berbagi untuk yang dampak semuanya lah ya, muslim atau non muslim gitu. Kalau aku tuh suka selalu welcome ya untuk kebaikan gitu, karena kalaupun aku dituntun ke YouTube kan tidak ada bertujuan apapun ya, atau menyudutkan siapapun, apalagi negara manapun ya, tidak, untuk kebaikan, saling menyayangi, rahmatan lil alamin. Itulah paham yang aku apa ya, aku punya ya, yang nenek aku ajarkan, ayah aku ajarkan ya, peduli, cinta kasih. Apa sih yang apa ya namanya, yang harus kita kalau istilahnya gini, berkorban sedikit demi untuk kebahagiaan di akhirat. Kenapa tidak sih gitu intinya. Tapi bukan berarti aku merasa suci bersih, tidak ya. Aku mah hanya berusaha mengamalkan apa yang diomongkan oleh guru-guru besar yang sudah wafat ya, guru ngaji aku, terus apa, dan nenek aku gitu intinya. Jadi di sini tuh tidak sedikit pun aku merasa lebih dari yang lain, tidak merasa suci dari yang lain, tidak. Makanya aku kan selalu cerewet, saling karena aku ingin orang lain tuh sama seperti aku. Di sini bukan berarti masalah finansial ya. Kalau dalam pandangan aku bukan finansial, tetapi apa ya, kualitas dari apa ya, apa sih yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini gitu ya. Bukan dari masalah finansial, kamu kaya banyak uang itu kalau dipergunakan itu sama nilainya, itu mau banyak juga habis, sedikit apalagi, bener gak? Tetapi bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang uang kita pegang, misalnya 100.000 nih gitu, terus udah dipegang. Kalau uang tuh dipegang kayak gini, Umi kan nggak sayang ini ngeluarin ini uang buat saya misalkan ini. Udah, kalau memang itu ini kalau memang itu apa ya namanya, istilahnya bisa membuat senang, tersenyum gitu. Waktu kemarin itu kan emang gini lah ya, aku tuh selalu apa ya, menghormati, menghargai kebaikan orang lain. Apa artinya uang yang aku keluarkan dibandingkan dengan kebaikan seseorang, bener gak teman-teman? Jadi ketika seseorang baik hatinya ya ke kita, memperlakukan, silakan Umi pakai ini,
pakai perabot. Misalkan kalau Umi butuh ini pakai ini, itu pakai ini, pakai. Kata saya, kok ini banget, ini benar-benar yang tulus, benar-benar yang punya hati baik gitu ya. Terus aku misalkan tidak jadi, dan aku memberikan sebagai tanda terima kasih uang yang lumayan lah ya, kalau dipikir membuat beli kain, buat beli apa. Tapi dibandingkan kebaikan itu luar biasa ya. Kebaikan itu mahal pemirsa, mahal, dan sangat sedikit orang yang memiliki hati yang baik, tulus dan ikhlas ya. Hanya sedikit dari kebanyakan, harusnya banyak dari yang sedikit ya. Coba kita balikan, harusnya akhir zaman ini banyak dari yang sedikit orang. Mari kita sekarang membuat dunia ini banyak dari yang sedikit. Banyaknya itu kebaikan, orang-orang soleh ya. Harus banyak ya akhir zaman ini. Belajar bersama aku. Karena uang itu ya, anggap saja ini uang, jangan dimasukkan ke hati dah gitu ya. Kalau dikasih ya udah, tapi kalau ditempelin di hati sayang ya gitu. Sama kalau itu keduniaan tuh sayang, jadinya bahil. Di situ tuh bahil, timbulnya rasa bahil itu karena kalau udah keduniaan kayak di ini ke hati ya udah gitu, sayang buat ngasih, buat berbagi begitu. Jadi aku sedang berpikir bagaimana aku bisa memperbanyak stok lagi, karena udah habis pemirsa. Jadi aku harus membagi yang mana ini pesanan, yang mana untuk berbagi. Terus bahan kain cuma segini begitu. Jadinya apa ya? Lah begitulah. Kalau maunya aku tuh apa sih yang ingin dinikmati dalam hidup ini, tapi tetap kembali lagi ke penyakit hati pemirsa. Dunia ini itu ramai karena ya itu iri, hasad, dengki, dendam. Ada kaum munafikin, ada kaum musyrikin, ada fasik, ada golongan yang beriman dan bertakwa. Gitulah. Kalau tanpa itu kemarin tidak ramai ya, tapi apakah ada periodenya kita bisa tenang tentram? Semuanya ya bisa didapatkan tidak sebelum kiamat datang ya. Aku harap itu bisa ya. Dan di sini itu butuh orang yang benar-benar bijak untuk menata semuanya ya. Liar lah pokoknya mah. Jadi aku mah mau berbagi kangkung kayak dulu ya. Lama-lama kan banyak juga tuh aku tanemin dari akar-akar kangkung sampai dibagiin. Dulu mah kan hujan terus. Sekarang itu periodenya kita sebenarnya mau kemarau, karena udah berlimpah air, udah berlebih ke daratan, jadi udah banjir bandang. Jadi periodenya tuh apa ya, kemarau panjang. Di sini tuh orang-orang yang benar bertakwa, kita mengharapkan kehadiran orang yang bertakwa. Bener gak? Semuanya yang benar-benar bisa menjalankan amanah yang sesuai dengan ihdinas syiratal mustaqim ya. Ihdinas syiratal mustaqim, tanya guru besar ya. Kalau itu mah berada di jalan yang lurus dan benar ya. Karena kebenaran itu sudah mutlak, yang benar mah ya tidak pernah kalah, tetap benar. Gitu. Apa ya? Intinya aku mah selalu ingin mendapatkan hidup yang maslahat, bukan mudorot ya. Benar gak? Meskipun sekarang tuh ya begitulah, peraduan antara mudorot, maslahat, batil, hak ya, itu udah campur aduk. Tapi tetap aku mau fokus saja. Gitulah. Semua itu berbalik dengan diri kita masing-masing ya, intinya gitulah. Perbanyak doa, amal kebaikan, peduli, tetap aku tetap selalu peduli, karena untuk menjaga hati agar tidak terkontaminasi dengan ya penyakit hati apapun yang mereka lakukan, karena balasan itu bukan dari mereka tetapi dari amal kita, dan bukan dari orang yang kita beri gitu. Yang kita beri kebaikan belum tentu bisa membalas kita, tetapi Allah yang akan membalas melalui perantaranya manusia, tumbuhan, hewan, itu bisa.
balasan kebaikan itu kan dari siapa aja. Seperti aku lelah capek, ternyata ada kucing aku yang mau mijitin, tuh kan itu dari hewan. Terus aku lelah capek, ternyata diberikan keindahan dengan melihat tanaman aku kok hijau ya, gitu. Jadi cuci mata gitu, cuci matanya dengan melihat penghijauan gitu. Jadi kebaikan itu bukan hanya dari manusia balasannya, tetapi dari semua dari tanaman, hewan, dari apa yang kita lakuin ya, kreativitas kita gitu. Karena belum ada orang yang membeli, kalau kita menghormati, menghargai hasil karya kita itu udah senang. Apalagi aku punya jiwa yang unik ya gitu. Udah ya, segitu aja.